bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah mengingat masa lalu kami, karena di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kami dibenarkan, di dalam Kristus kami diampuni, di dalam Kristus kami dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami tidak hanya menyanyi dengan mulut kami menyanyi dengan hati kami. Setiap panggilan-Mu di dalam hidup kami mau melakukan sungguh-sungguh dan setia. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, Tuhanku, dasar-Mu berada.
ada seorang anak SMP yang sudah 3 bulan tidak bisa berjalan. Dia hanya tertidur saja, sementara dia harus mengikuti ujian akhir. Karena waktu itu dia sudah kelas 3 SMP, tapi mendadak dia tidak bisa bangkit dari tidurnya. Jalan selalu ambruk, jalan selalu jatuh. Keluarganya mau membawa ke rumah sakit dan sebentar mereka mau melakukan perjanjian dengan rumah sakit untuk MRI, untuk diperiksa ini kenapa masih SMP sudah seperti ini. Kemudian bapaknya teringat dengan saya dan dia menelpon saya waktu itu ada di Malang. Dia telepon, ibu anak saya tidak bisa jalan tiba-tiba dan ini sudah 3 bulan seperti ini. Bantu Tuhan. Mana anaknya? Mana anaknya? Langsung di call, di video call. Saya tanya, lagu apa yang paling kamu suka? Lagu ini. Yang menyanyikan lagu ini. Oke, kamu nyanyikan lagu ini sampai Tuhan Yesus dengar. Kamu tidak boleh nyanyi asal menyanyi saja, tapi kamu menyanyi dari dalam hatimu sampai Yesus dengar. Dia nyanyi dari awalnya. Bapak, engkau mengenal dari apa yang pertama. Terus dia nyanyi, terus duduk. Saya bilang gitu. Terus udah duduk. Terus dia nyanyi terus. Berdiri. Dia mulai berdiri. Terus dia mulai jalan sambil terus menyanyikan lagu ini. 3 bulan tidak bisa berjalan. Setiap nyanyian, setiap pujian itu ada kuasanya. Jangan pernah engkau menyanyi tanpa pengharapan, tanpa pemahaman. Karena ketika engkau menyanyi dengan pemahaman, pengertian, dengan iman, engkau sedang menciptakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya mau semuanya menyanyikan lagu ini yang sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi pergumulan hari, jangan kamu seperti orang yang kalah. Katanya aku lebih dari pemenang, tapi kamu nyanyi lagu ini tidak seperti itu. Nyanyikan dari awal. Sembari kau mengerti lagu ini, karena sesuatu yang tidak mungkin dalam hidupmu jadi mungkin. Amin. Nyanyikan sungguh-sungguh sampai surga mendengar. Oke? Ya, sepakat dengan surga. Ya, ulangi dari awal. Panggil Bapak.
kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami. Dan setiap suara yang bukan dari Tuhan kami berkata, tutup mulutmu iblis. Engkau tidak boleh mengintimidasi anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja dan terus mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami percaya dan itu menjadi pengharapan kami Tuhan. Dan tidak ada satupun yang mustahil karena kami berjalan bersama-Mu. Ajari setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Lalu tidak ada yang ngantuk. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sulit, tapi saya pastikan kalian menikmati ini. Amin. Judulnya adalah Roh Kudus ambil alih atas hidupku, maka aku memiliki roh yang berkemenangan. Roh Kudus ambil alih atas hidupku, maka aku memperoleh roh yang berkemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sudah? 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain ayat 5? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan semuanya yang percaya. Yang percaya? Angkat tangan. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Oke. Berarti ada yang tidak percaya. It's okay. Ketika engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu imanmu di dalam Kristus. Imanmu di dalam Kristus itu, ketika engkau punya iman seperti itu, engkau mengalahkan dunia. Amin. Tapi saya belum paham, Bu ajar. Oke, saya ajar. Saya percaya kepada Yesus, tetapi hidup saya kalah terus. Kenapa seperti itu? Kan betul ya? Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya menjadi pelayan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Kenapa hidup saya susah? Saya sudah menjadi Kristen sejak dari kecil, sejak dari bayi. Tetapi kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa sakit penyakit merenggut keluarga saya? Kenapa keluarga saya bercerai? Kenapa ada begitu banyak sakit penyakit yang tidak disembuhkan? Pasti itu yang menjadi pertanyaan Bapak semuanya. Sehingga ketika engkau mengucapkan 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, engkau belum paham. Ya. Sekarang lihat dulu Matius 16 ayat 18. Saya akan kasih lihat kenapa engkau sebetulnya sudah punya iman di dalam Yesus Kristus, tetapi kalah terus, ya, menjadi pecundang terus, menjadi orang yang ditelan iblis terus. Matius 16 ayat 18. 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan ada kata-kata alam maut. Apa itu alam maut? Semua produk-produk yang berupa sakit penyakit yang tidak disembuhkan, kutuk, kehancuran, kemudian ikatan dengan narkoba, ikatan dengan
yang tidak bisa kau kendalikan itu berasal dari alam maut. Kematian kekal itu berasal dari alam maut. Semua produk-produk yang berupa kecelakaan, kemandulan, berantakan, rusak, terikat, itu berasal dari alam maut. Yesus berkata kepada Petrus, "Pet, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya." 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Amin. 2-3 orang kumpul tapi ngerumpi, Tuhan hadir. 2-3 orang kumpul sambil ngerokok, sambil cerita masa lalu, Tuhan hadir. Tidak. Judulnya kan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Harus membicarakan Tuhan Yesus, harus membicarakan firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah, maka Dia hadir. Ini di sini nih lebih dari 2. Kita sedang membicarakan firman. Tuhan hadir enggak? Tuhan hadir enggak? Kalau Tuhan hadir, terjadi sesuatu enggak? Amin. Yang terikat dilepaskan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan, yang hukumannya 10 tahun jadi 2 tahun penjara, yang seumur hidup jadi angka. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jika dan jika, hanya jika engkau percaya kepadanya. Amin. Amin. Saya kasih lihat Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya, semua fokus ya. Saya nggak mau habis ibadah engkau melupakan firman yang disampaikan hari ini. Maka engkau keluar dari ibadah nggak akan mendapatkan apa-apa, sama aja. Ya, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut Yohanes, aku adalah yang awal dan yang akhir." Terus dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Saya mau cerita sebenarnya. Tadi waktu Yesus disalib di atas kayu salib, Dia tidak mati, tapi Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya, Bapa meninggalkan Yesus karena apa? Di dalam diri Yesus menanggung semua dosa kita semuanya. Ya betul ya. Bapa tidak bisa melihat dosa, maka memalingkan wajahnya. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus bukan mati, menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, supaya apa? Yesus menyerahkan nyawanya supaya apa? Bisa masuk ke dalam alam maut. Di alam maut ada siapa? Orang-orang yang sudah meninggal jadi tawanan. Karena sebelum Yesus mati di atas kayu salib bangkit, semua orang yang meninggal ada di pangkuan Abraham. Jika dia berbuat baik, jika dia orang fasik, dia masuk ke dalam api neraka, Hades. Ya, tapi yang beriman kepada Allah Israel, dia masuk di dalam pangkuan Bapak Abraham. Mereka ditawan, mereka belum ketemu kerajaan surga. Yesus menyerahkan nyawanya supaya dia bisa masuk ke dalam alam maut dan mengambil kunci maut dan kerajaan maut kembali dari tangan iblis. Sejak kapan kunci maut dan alam maut itu ada di tangan iblis? Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sementara pada waktu
Yesus pada waktu Bapa menciptakan Adam dan Hawa, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan untuk menguasai seluruh bumi, isi bumi, menguasai bumi. Waktu itu juga sudah iblis itu ditaruh di bumi, artinya bahwa Adam dan Hawa diciptakan untuk menguasai iblis juga, untuk menghancurkan iblis juga di atas iblis. Tetapi ketika dia mendengar apa kata iblis, maka kunci kuasa otoritas itu jatuh ke tangan sampai sini Pak. Sampai sini Pak. Waktu Yesus mengambil kunci itu, maka kalau kau baca di kitab Injil, kubur-kubur terbukalah, orang-orang kudus bangkit. Yesus naik ke surga, mereka orang-orang kudus itu ikut masuk ke dalam hidup. Perhatikan ini. Sejak itu, kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus. Halo, ada di tangan Yesus. Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Jemaat itu tubuh Kristus, bukan? Kunci maut dan kerajaan maut di tangan siapa? Tangan ada di mana? Tubuh. Tangan ada di mana? Tubuh. Tanganmu kan bukan di kepala toh. Ayolah, ikuti saya semuanya, supaya kamu bisa menutup mulut iblis ketika kamu tahu kebenaran firman ini. Oke? Ikuti saya. Waktu Yesus sudah naik di sebelah kanan Bapa, bawa kunci kuasa otoritas itu, kunci maut dan kerajaan maut. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Jemaat adalah tubuh Kristus. Tangan ada di dalam tubuh, kaki ada di dalam tubuh. Kalian tubuhnya bukan? Ya. Kalian tubuhnya. Ya. Kuasa dan otoritas itu ada di tanganmu. Yes. Kuasa dan otoritas itu ada di kakimu. Tetapi kenapa ada begitu banyak anak Tuhan tidak memenangkan pertandingan, tidak memenangkan peperangan? Karena mereka tidak pernah berperang melawan iblis itu, sehingga mereka ditawan oleh iblis. Iblis iblis muntah di atas kepalamu, dan kau diam saja. Engkau diam saja. Engkau terikat dengan narkoba, engkau diam saja. Engkau terikat dengan perzinahan, engkau diam saja. Engkau terikat dengan kebencian, engkau diam saja. Dan berkata, lumrah, namanya manusia, dan lumrah. Karena kunci kerajaan Allah itu sudah ada di tanganmu sebagai jemaat. Baca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, segala berkat rohani itu sudah disediakan bagimu. Di dalam Kristus, engkau diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dijadikan anak. Di dalam Kristus, surga dan buminya tuh, sebab Dia kepala, kamu tubuhnya. Apa yang menyebabkan anak Tuhan kalah? Mereka keluar dari Kristus, keluar dari firman-Nya, sakar PDW. Mereka tidak memakai kuasa dan otoritas itu untuk berkata, iblis diam kamu. Mazmur 8 ayat 3. Di mulut bayi-bayi terletak kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Siapa bayi-bayi? Kalian yang baru bertobat adalah bayi rohani. Di tanganmu pula ada kuasa, otoritas untuk membungkam mulut iblis. Kenapa iblis harus dibungkam? Sebab dia biang kerok atas segala kemiskinanmu. Dia biang kerok atas segala kehancuranmu. Dia biang kerok atas segala sakit penyakit yang menimpa keluargamu, kehancuran yang menimpa keluargamu. Dia biang keroknya. Dan kalau kamu diam,
tidak. Engkau kalah. Engkau pecut. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Coba dilihat. 1 Korintus 15 ayat 26. Ya. 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Baca Kejadian 3 ayat 15. Saya tahu iblis masih menutup pikiranmu. Engkau masih belum paham apa yang saya sampaikan. Tapi hari ini saya akan sabar membuat kalian untuk mengerti. Tahan rasa kantukmu supaya sejak hari ini engkau bisa memenangkan peperangan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kakinya. Saya mau 2 orang di sini. Ayo 2 orang maju. Saya harus memberikan ilustrasi supaya kalian paham. Jangan ada yang ditawan oleh iblis ketika engkau sudah 5 tahun dengar firman, tapi engkau tidak mengalami apapun. Oke. Tuhan berkata kepada, ini anggaplah Hawa, ya, Hawa, dan ini ular. Kobra. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini kan Hawa, ya. Ini ular. Ular punya kepala loh. Kudune ular itu dulu tuh kan jalannya gini. Terus karena diremukkan berarti kan dia harus sampai Dasar. pokoknya terserah pakai saya itu remukkan kepalanya. Tapi dibilang pakai kakinya. Pakai kakinya loh. Ya? Coba dibaca, betul. Akan meremukkan kepalamu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Jadi gini, bayangin. Kamu jongkok. Ya ini kan ularnya ya, gitu kan ya. Terus kakimu nginjak kepala pura-pura. Kamu bisa membayangkan ya? Bisa dibayangkan ya? Bisa ya? Berarti kalau nginjak pakai tumit ya? Pakai kaki toh? Harus cepet-cepet kau injak ularnya. Kalau enggak, tumitmu dimakan ular. Kalau ular itu tidak kamu injak, dia akan memakut tumitmu. Waktu dia memakut tumitmu, di situ alam maut mulai bekerja atas hidupmu. Engkau dipenuhi dengan kemarahan, engkau dipenuhi dengan kebencian, engkau dipenuhi dengan kekalahan, engkau jatuh bangun terus di dalam dosa. Sebab sangat ular itu sudah masuk di kakinya. Paham ayat ini? Sebelum ular memakut tumitmu, hancurin kepala. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan siapa? Tuhan. Makanya ketika kunci maut dan alam maut sudah di tangan Tuhan Yesus, Petrus itu dimomongi sama Yesus. Itu padahal Yesus belum bangkit dari kematian loh. Tapi Yesus sudah ngomong, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dia sedang menubuatkan sesuatu ke depan. Alam maut tidak bisa menguasainya, asal kamu jemaatnya Kristus. Sebab Kristus itu pemenang atas iblis, dosa dan maut. Kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Kamu percaya kepada Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 tadi
Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman di dalam siapa? Yesus Kristus. Kenapa iman di dalam Yesus Kristus memenangkan dunia, mengalahkan dunia? Coba dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ya, dari ayat 4 dulu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Terus, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Makanya tadi saya awalnya nanya, siapa di sini yang percaya Yesus? Angkat tangan. Siapa di sini yang percaya Yesus adalah anak Allah dan Dia bangkit dari antara orang mati? Itu percaya enggak? Angkat tangan. Maka engkau mengalahkan dunia. Amin. 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 Ketika engkau berkata, alam maut tutup, maka alam maut tertutup. Ketika engkau berkata, aku mengikat engkau di dalam nama Yesus, maka iblis terikat. Ketika kita berkata, aku lepaskan berkat, maka berkat akan datang. Ketika kita berkata, sembuh, maka sembuhlah engkau. Amin. Ketika engkau berkata, diberkatilah engkau, maka engkau diberkati. Amin. Itulah saya memakai kaos ini. Kuasa perkataan dan imajinasi yang bukan firman dilarang masuk di kepala saya. Sebab pikiran saya ini menentukan hidup saya. Kalau pikiran saya jorok penuh takut terus, maka saya akan jorok penuh cabul. Kalau pikiran saya ini narkoba terus, saya akan jualan narkoba dan ditahan lagi di tempat ini. Kalau pikiran saya ini sakit terus dan saya percaya kepada fakta dan data yang mengatakan kamu sakit dan kamu harus mengalami kemoterapi, kamu percaya itu, maka itu yang akan kau alami. Jadi meski memikirkan firman, memperkatakan firman, engkau sedang menciptakan sesuatu. Sebab engkau bisa menginjak kepala ular. Tapi jika engkau tidak menginjak kepala ular tadi, maka dia akan menggigit tumitmu, memasukkan racun kebencian di dalam hidupmu, memasukkan racun sakit penyakit, kegagalan dalam hidupmu. Sampai di sini paham? Mulutnya dipakai untuk berkata-kata negatif atau memperkatakan firman? Memperkatakan firman. Hari ini yang masih berkata-kata busuk, kebun binatang, bertobat ya. Bisa nggak nyampur? Kalau saya baru saja ngomel-ngomel berkata-kata kebun binatang, kemudian saya mendeklarasikan firman terjadi, bisa nggak? Hah? Tidak bisa. Kamu harus satu. Kamu di pihak siapa? Sekarang enggak sudah. Ini posisi kuasa kegelapan ini yang dari kerajaan surga ya. Halo, semua perhatikan, masih? Ini kerajaan surga, berarti Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Kunci kerajaan maut ada di tangan sini. Siapa pemenangnya? Pemenangnya siapa? Yesus. Supaya engkau bisa mengalahkan dunia, mengalahkan segala sesuatu yang mengikat hidupmu hari ini, engkau harus berada di pihak pemenang. Tapi kenyataannya enggak dong. Kamu masih suka berada di pihak yang kalah. Iblis itu sudah kalah. Dengerin, iblis itu sudah kalah. Kalian kenapa berkeras berada di pihak iblis? Ngapain kamu nyusah-nyusahin hidupmu sendiri? Udah hidup di dunia ini susah, dikasih kemenangan sama Tuhan nggak mau kerjakan, dikasih Alkitab nggak mau baca, disuruh mendeklarasikan firman nggak mau deklarasikan, omongannya cuma kata-kata negatif, keruntuhan, kemarahan, kecewa. Kamu menciptakan sesuatu, frekuensinya nyambung ke alam. Waktu engkau memperkatakan
yang negatif, frekuensinya turun ke bawah, buka portal maut yang sudah ditutup sama Yesus. Paham? Kamu berkata, memang aku siap. Frekuensinya turun ke bawah. Kamu buka pintu maut yang sudah ditutup Yesus tadi. Tiba-tiba iblis berbondong-bondong. Iya, kamu siap. Sepanjang hari ini siap. Daripada siap ketabrak ini, kepleset dan sakit dan harus keluar banyak uang. Siap. Hati-hati dengan mulutmu. Maka kaos ini yang mengingatkan kalian. Ada yang ngomong negatif, ingat kaos ini. Kuasa perkataan, imajinasi, mempengaruhi hidup. Yang bukan firman, dilarang masuk. Sampai sini paham ya? Bu, kalau gini gimana Bu? Kalau hari pas ibadah saya tobat, saya di pihak Yesus, ya, tidak pernah. Nanti keluar dari ibadah, saya temenan lagi ya sama dia. Tapi kan Tuhan mengampuni Bu. Kan Tuhan maha pemurah Bu, Dia maha pengasih Bu. Nanti ibadah lagi saya minta ampun. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Kalau engkau sudah tahu kebenaran, hari ini saya memberitahukan kepadamu kebenaran, dan kamu sengaja berbuat dosa, maka tidak ada korban darah menghapus dosa. Hari ini saya sudah menyampaikan kebenarannya. Saya mau kalian mendengar, memperhatikannya. Silakan duduk. Terima kasih. Ingat ya tadi ya, waktu saya terhubung dengan Tuhan di dalam Kristus, terhubung dengan Kristus, saya pakai firman untuk mendeklarasikan, untuk mengimajinasikan, untuk mengucapkan firman. Semua dipengaruhi oleh firman. Saya berada di dalam Kristus, berada di pihak yang menang. Maka sepanjang hari itu saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Sepanjang minggu saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Sepanjang bulan, tahun demi tahun mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab engkau di pihak yang menang. Tapi jika engkau berada di pihak yang kalah, sementara iblis, dosa dan maut sudah dikalahkan Yesus, engkau berkeras di situ sampai kapanpun, engkau tetap kalah. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, dia tutup telinganya. Kenapa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk mendengar doa, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doa, tapi yang menjadi penghalang antara Tuhan Allahmu dan engkau adalah dosa. Dosa terus, dosa terus, dosa terus. Membuat engkau tidak terhubung dengan Tuhan. Nyanyi lagi yuk. Lebih dari pemenang. Mana ada musik? Di musik mana? Semuanya harus lengkap. Di musik, saya di tengah-tengah ini akan nyanyi terus. Dimana dia menghilang? Yuk, lebih dari pemenang.
Ngerti ya? Jadi kalau nyanyi sekarang nggak hanya sekedar nyanyi ya, tapi kamu menghidupi lagu-lagu itu ya. Dan ketika kamu menghidupi lagu-lagu itu, surga terbuka loh. Ketika surga terbuka, kamu minta apa saja dikasih loh. Lu itu namanya terkoneksi dengan Tuhan. Ya, sekali lagi nyanyikan lagu ini.
Jadi engkau harus hidup di dalam roh, dituntun oleh Roh Kudus. Perhatikan Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. 6:63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah Orang hidup. Jadi bagaimana supaya engkau hidup di dalam roh? Harus mengucapkan firman, perkataan-perkataan Yesus yang kukatakan kepadamu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya yang bukan firman dilarang masuk di kepalamu. Dilarang kamu ucapkan yang bukan firman. Misalnya kata-kata negatif, gerutuan, makian, sungut-sungut, itu frekuensinya negatif. Saya harap saya sudah mengulang-ulang, kalian mengerti. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Karena tadi awalnya judulnya adalah Roh Kudus ambil alih atas hidupku, maka aku memiliki roh yang berkemenangan. Saya kasih lihat, ada begitu banyak anak Tuhan belum menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus, padahal dia percaya sama Yesus, tapi Roh Kudus tidak pernah dia dengarkan. Roh Kudus dia selalu abaikan. Dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Sementara Bapa di surga sudah mengirimkan seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, yang siap menolong kamu, tapi kamu tidak pernah ngobrol dengannya. Engkau tidak pernah bicara dengan Roh Kudus itu, sehingga tidak diaktifkan Roh Kudusnya. Perhatikan ya. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah Oleh roh. masuk ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bu, bagaimana saya caranya supaya tidak hidup di dalam daging? Saya terus jatuh bangun di dalam daging. Kamu jangan memikirkan daging. Misalnya begini, aku jatuh bangun terus di dalam narkoba. Stop memikirkan narkoba, pikirkan firman Tuhan. Aku jatuh terus di dalam dosa, kebencian, saya tidak bisa mengampuni. Jangan memikirkan kebencian. Izinkan Roh Kudus memimpin langkah-langkahmu. Roh Kudus sertai aku. Roh Kudus jalan dengan aku. Roh Kudus ajari aku. Dan engkau mulai taat kepada setiap firman Tuhan. Ketika iblis mulai mencobai engkau dengan dosa-dosa yang lama, jangan memikirkan dosamu, pikirkan firman. Ketika engkau memikirkan firman, maka Yohanes 1 ayat 4 dan 5 terjadi. Apa itu? Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Ya kan? Jadi kalau kamu jatuh bangun terus di dalam dosa seks, jangan mikirin seks terus. Lah tapi pikiran saya ke situ terus. Yang bukan firman dilarang masuk. Yang itu adalah pergumulanmu. Aku harus menginjak ular yang membuat engkau dosa seks terus. Aku harus menginjak ular yang membuat kamu cari narkoba terus. Tutup mulutmu, iblis. Hari ini aku mau mendengarkan Roh Kudus berbicara kepadaku. Fokusmu kepada Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Ucapkan Roh Kudus dan firman. Aku berfokus kepada Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Tuntunlah aku Roh Kudus. Firman menerangi langkah-langkah. Begitu caranya supaya engkau lepas dari segala keterikatan. Baca bersama-sama. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Ayat ini setiap kali saya kesini saya ucapkan, betul nggak? Hafalkan sampai ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman. Tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan tanpa firman. Jadi dengan firman engkau bisa menciptakan sesuatu. Kamu miskin, engkau bisa menciptakan kemakmuran lewat firman yang kau ucapkan, kau imajinasikan.
Di dalam Dia ada hidup, di dalam firman ada hidup. Kau terus baca firman, baca firman, baca firman. Hidup segala aspek di dalam hidupmu. Hidup aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek pelayanan, aspek bisnismu. Hidup. Amin. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam firman ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Lama-lama sisi gelapmu hilang karena kau penuh firman, penuh firman, penuh firman. Sisi gelapmu hilang. Ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi bagaimana kamu terlepas dari narkoba? Jangan mikirin narkoba, pikirin baca firman setiap hari rutin. Ucapkan, ingat-ingat firman. Kepalamu untuk mengingat firman, bukan narkoba. Amin. Kepalamu untuk mengingat apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kepalamu untuk mengingat apa kata Tuhan Yesus, bukan apa kata dokter yang memvonis kamu dengan sakit ini. Ngerti ya? Paham ya? Masih kuat? Masih kuat? Mengapa sudah percaya Yesus Kristus tapi hidupnya di dalam kekalahan terus menerus? Yang kedua, karena masih hidup di dalam keakuan, akunya masih berkuasa. Tadi yang pertama, dia masih hidup di dalam daging. Yang kedua, keakuannya masih berkuasa, belum menyerahkan keakuannya kepada Roh Kudus. Roma 6:16-23. Roma 6:16-23. Ya, dibaca bersama-sama. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi sungguhlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada keputusan. Sebab kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena sudah seperti itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada keputusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. 3 orang maju di depan. 3 orang maju di depan. Saya akan memberi ilustrasi lagi supaya kalian paham. 3 orang maju di depan. 3 orang maju di depan. Satu lagi. Satu lagi. Oke ya. Ya. Kan dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Ini di tengah ini. Ini tadi kan pihak kerajaan surga, ini pihak kegelapan ya. Ya kan? Tadi loh. Terus ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti hidupnya itu sudah dibeli oleh Yesus. Betul ya? Dibeli sama siapa? Yesus. Harusnya dia sekarang menjadi hambanya Allah. Di sini pihak Allah. Betul nggak? Kamu hadap sini. Nah, ngaulonya ke sini.
Ini perumpamaan. Ya, ini pihak kerajaan surga, ini kebenaran, ini Allah, kerajaan surga. Karena dia sudah percaya kepada Yesus, hidupnya dibeli oleh Yesus, lunas dibayar. Dia sekarang majikannya adalah kebenaran, majikannya adalah Tuhan. Betul nggak? Dulu dia belum bertobat, belum terima Yesus, majikannya adalah iblis. Jadi iblis menyuruh dia apa saja, melakukan dosa, membuka portal maut tadi loh. Akibatnya apa? Miskin, menderita, sakit penyakit, kehancuran. Karena di pihak yang kalah. Sekarang setelah engkau menerima penebusan, engkau menjadi hamba Allah, majikanmu adalah Allah. Engkau hidup harus mentaati majikanmu, yaitu kebenaran Allah. Firman Tuhan itu kebenaran, Allah itu firman. Ngerti ya? Kalau pelin-pelan kayak gimana? Pelin-pelan bagaimana? Kadang jadi hambanya Tuhan, jadi hambanya iblis, jadi hambanya orang cetok. Dimuntahkan. Tuhan tidak berkenan. Karena artinya tidak punya iman. Ibrani 11 ayat 6. Kamu punya iman, kamu berkenan. Kamu tidak punya iman, tidak berkenan. Kamu punya iman, kamu memenangkan dunia. Kamu punya iman, kamu berkenan di hadapan Tuhan. Coba di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya pada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh kepada-Nya. Kalau ini pelan-pelan, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, itu namanya tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman, Tuhan tidak berkenan. Dia berdoa apa saja tidak dikabulkan karena tidak ada tidak berkenan. Tapi dia terus berfokus kepada kebenaran, terus berfokus pada firman, terus dia latih imannya, maka dia mendapatkan upah. Apapun yang dia doakan terjadi. Ini paham? Paham ya? Thank you, silakan dulu. Itu Roma 6 ayat 16 sampai 23. Nah, setelah tadi dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang namanya pihak Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di surga untuk mengawasi hidupmu. Masalahnya banyak anak Tuhan tidak mengabaikan itu loh. Dia hidup sakarpe dewi. Sementara ini di sini gini loh. Ya. Ayatnya di sini Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tolong multimedia. Yohanes 14, 16, 17. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Perhatikan ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke surga, Dia di sebelah kanan Bapa. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong kepadamu. Ini Roh Kudus di sini. Anak, Roh Kudus di sini. Menyertai perjalanannya Dia setiap hari. Setiap hari Dia jalan disertai. Dia akan berbicara, terus berbicara kepadamu. Bagaimana cara kamu mendengar suara Roh Kudus? Kalau kamu tidak pernah membaca firman Tuhan, kamu telinganya budek, tidak bisa dengar suara Roh Kudus.
Tapi kalau kamu membaca firman, telingamu mulai terbuka. Ketika dia berbicara, jangan begitu ya. Kamu ke kanan, kamu ikut ke kanan. Terus stop, lurus, kamu ikut lurus. Itulah fungsi Roh Kudus. Telingamu dengar Roh Kudus, engkau bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Bagaimana saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus? Ngomong aja. Roh Kudus, terima kasih ya pagi hari ini. Aku bangun pagi kok seger ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau mengingatkan aku hari ini supaya aku mengampuni dia. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mendorong aku untuk memberikan sesuatu pada saudaraku. Aku sudah melakukannya. Roh Kudus, terima kasih. Sesimpel itu. Itulah yang disebut engkau mendengar hati nurani. Hati nurani itu tempat Roh Kudus berbicara. Ketika engkau mengeraskan hati dan tidak mau mendengar, dia masih tetap ada di sini, tetapi dia tidak bekerja apa-apa. Ketika engkau belum menyerahkan keakuanmu kepada Roh Kudus dan belum berkata, mulai hari ini Roh Kudus tuntun hidupmu. Kalau engkau belum ngomong kayak gitu, dia nggak akan ngapa-ngapain. Tapi ketika kau ngomong, aku bertobat sungguh-sungguh, tuntun aku Roh Kudus, dia akan menuntun ke tempat-tempat di mana Tuhan sudah menyediakan segala berkat terbaik atas hidupnya. Amin. Dan sampai sini, yang butuh kesehatan diberi kesehatan, yang butuh ekonominya dipulihkan, yang butuh keluarganya dipulihkan, yang butuh hukumannya diringankan. Amin. Sebab Roh Kudus itu adalah meterai bahwa kamu miliknya Bapa di surga selamanya. Amin. Jangan kau buang Roh Kudus. Dan jangan tetap keakuanmu itu menguasai dirimu. Keakuanmu itu suruh lengser. Persilahkan Roh Kudus mengambil alih dan mengatur hidupmu. Itulah kau terkoneksi dengan Bapa. Ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang kau izinkan berdiam di dalammu, menyertai hidupmu. Engkau bercakap-cakap, engkau intim dengan dia. Artinya Bapa melihat, oh itu ada Rohku di situ, itu anakku ada Rohku. Dia ngomong apa? Roh Kudus akan berbicara kepada Bapa. Dia minta sesuatu Bapa supaya engkau memulihkan keadaan. Oke, pulih. Karena di dalam dia ada Roh Kudus yang terus diajak berbicara. Sampai sini mana? Kenapa hidupmu gagal terus? Engkau mengabaikan Roh Kudus yang di sebelah. Gitu ya? Thank you, silakan. Kalian memahami hari ini apa yang saya sampaikan? Saya memang bukan seorang hamba Tuhan yang pinter berkhotbah. Saya pengajar, saya ngajarkan. Mungkin cara saya terlalu sederhana, tapi saya harap ini bisa membuka pikiran dan mulai hari ini mau ngerti siapa identitasmu, bahwa kau anak Allah. Di tanganmu sudah ada kuasa dan otoritas. Di kakimu ada kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 16 atau 18 kalau nggak salah. Aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Yang bunyinya kayak gitu. Aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. 16 coba. Lukas 10, 17. Kemudian 17 terus. Ya, terus. Baca bersama-sama 2, 3. Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Kuasa dan otoritas sudah diberikan kepadamu. Terserah engkau mau memakainya atau engkau membiarkan iblis pipis muntah di atas kepala. Kalau saya enyah engkau iblis, tutup mulut iblis, sebab di dalam diri saya ada Roh Kristus, Roh yang
sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam diri saya. Ayat penutup Roma 8 ayat 9. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan bersama-sama ayat ini. Pastikan bahwa kau mengerti di dalam dirimu ada roh Kristus, ada roh yang membangkitkan itu, ada roh yang berkemenangan. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Di dalam dirimu ada roh Kristus karena kau percaya Yesus. Di dalam dirimu ada roh kudus. Dan bahkan ketika kau taat, Bapa, Putra dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Betapa dahsyatnya hidup. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus.
sudah menghancurkan setiap kutuk di dalam hidup kami, sudah menghancurkan setiap dosa pelanggaran kami. Engkau memuduskan, menyucikan kami. Engkau mengampuni semua masa lalu kami, semua dosa pelanggaran kami. Engkau sudah melupakannya, dan hari ini kami bersih, kudus, suci tanah. Dan kami tinggal di dalam ruang tentang memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran ini. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Makanlah, minumlah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.